Oke, selamat sore teman-teman semua di komunitas Facebook. Pada sore hari ini kita akan mengadakan satu obrolan singkat bersama dengan 4 narasumber termasuk saya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan durasi pendek aja, kurang lebih selama 20 menit ke depan untuk ngebahas seberapa penting sih sebenarnya asuransi dan investasi ya. Terutama sore hari ini menggantikan acara Discovery Karting Promix. Dan mungkin nanti minggu depan kita akan adakan lagi, tetapi pada sesi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol menggali pengalaman dari teman-teman semua, dari Pak Sandy, Bu Sari, Bu Esther, dan saya sendiri ya. Oke, kita akan langsung buka keempat narasumber. Nah, ini sudah ada ya, mungkin teman-teman bisa buka mikrofonnya semua. Jadi teman-teman, kita obrolannya sederhana aja, topiknya pada sore hari ini ya, Bu Sari, Bu Esther, Pak Sandy, tentang asuransi jiwa nih, karena di Indonesia kan masih banyak sekali yang belum terlalu positif dengan asuransi ya. Menurut teman-teman seperti apa? Mungkin dari Bu Sari dulu deh. Asuransi seberapa penting menurut Bu Sari? Ada pengalaman khusus nggak, Bu Sari? Oke, selamat sore ya buat sahabat Tri-Eye dimanapun berada. Selamat bergabung di komunitas Facebook. Nah, kalau saya pribadi sih memang background dari keluarga saya ya, terutama ayah saya itu dari dulu memang sudah berasuransi gitu loh. Jadi saya sangat paham akan manfaat asuransi, karena itu ketika papa saya terkena sakit, kemudian beliau meninggal, terus mewariskan istilahnya UP yang lumayan besar untuk mama saya yang saat itu ya, yang ditinggalkan dengan 5 orang anak. Saya rasa asuransi memiliki peranan yang sangat penting ya untuk menghadapi masa-masa yang istilahnya tidak kita duga, tidak kita kehendaki, tapi itu pasti terjadi seperti kematian. Seperti itu Pak Frans. Kalau ada lagi ya? Ya, mungkin Pak Sandy ada pengalaman tentang asuransi, Pak? Seperti apa, Pak? Di pengalaman di grup atau di keluarganya mungkin? Ya, kalau saya sendiri, Pak Fran mulai mengenal asuransi mungkin di tahun 90-an ya. Bahkan tahun 97, saya sebagai pernah jadi agent. Tahun 97 saya mulai jadi agent asuransi. Mungkin pada saat itu ya asuransi tidak seistilahnya mungkin orang tidak segampangnya sekarang mungkin menawar produk ini gitu. Dan saya ingat perjuangan saya di tahun 97 itu sebagai agent itu tidak gampang. Itu waktu itu kita gunakan sistem dengan sistem door to door, itu ditolak, itu luar biasa. Kalau dari orang-orang dekat itu menolak, itu luar biasa. Nah, saya sendiri melihat program asuransi ya, dari situ sebetulnya saya sangat tertarik dengan asuransi. Cuman yang menjadi kesulitan saya pada saat itu untuk menjadi nasabahnya itu adalah kesulitan dalam pembayaran premi. Karena pada saat itu ya penghasilan yang tidak menentu. Maka saya sempat putus gitu loh. Tahun 2000 itu, tahun 2000-an saya sempat ambil berapa kali asuransi itu putus tengah jalan. Ya. Nah itu saya lihat, nah, tapi saya melihat itu manfaat yang luar biasa. Oke. Bu Esther, ada nggak pengalaman di grupnya di Tri-Eye yang merasakan manfaat dari asuransi jiwa? Ya, Pak Frans, kalau di tim saya atau secara pribadi nih? Kalau di grup saya, manfaat dari pernah mengalami yang namanya manfaat asuransi ini udah beberapa kali ya, klaim kurang lebih sudah hampir ada 10 case ya, dan itu memang sangat membantu sekali walaupun ya kecil ya, kalau dapat 60 juta, 21 juta, 42 juta mah udah ya luar biasa ya gitu. Dan saya merasakan walaupun dari awalnya mereka nggak sadar pentingnya asuransi, tapi yang namanya resiko itu bisa terjadi kapan saja, dan ini tim saya yang namanya tutup usia itu nggak nunggu orang harus siap dulu ya, dan juga nggak harus nunggu orang tua dulu. Nah itu kan terjadi kapan saja. Ada yang kasih ya, pernah suaminya kuat sehat tapi tiba-tiba sakit gigi dan ya akhirnya meninggal. Nah, jadi saya melihat bahwa pentingnya kita berasuransi itu sangat membantu ketika kita dalam masa sulit. Nah, kalau buat saya pribadi,
dulu saya takut kalau ikut asuransi. Kenapa? Karena saya takut nggak bisa bayar premi karena memang penghasilan juga pas-pasan ya waktu ya namanya gaji karyawan UMR ya, dan buat saya itu sebuah beban sekali gitu. Tapi begitu saya udah join di 3i Network, saya melihat bahwa memang penting sekali karena satu masa ketika saya sakit dan saya harus operasi, itu saya beruntung sekali ada asuransi ya. Nah itu saja Pak. Ya, soalnya belakangan ini kan kita baru aja dapat kabar dari salah satu leader 3i juga ya, yang lokasinya di Depok. Itu sebenarnya satu kabar yang mengagetkan juga, karena saya juga kenal dengan orangnya, meskipun tidak terlalu dekat, saya pernah ikut acara di sana, dan yang saya lihat orangnya masih muda, kelihatannya sih sehat ya, karena badannya juga nggak gemuk, nggak obesitas, tapi ya kemarin dikabarkan meninggal dunia gitu. Jadi buat saya pribadi ini menjadi satu mengingatkan kita semua bahwa memang asuransi jiwa ini seperti satu kebutuhan yang semua orang perlu, karena ya usia seseorang nggak ada yang tahu ya. Di grup saya sendiri udah ada beberapa kasus klaim sih, dan itu ya kebanyakan ada yang baru 1 bulan, ada yang baru 2 bulan, ada yang sudah 1 tahun, 1,5 tahun, ada yang preminya nggak dibayarkan lagi karena masalah keuangan, tapi polisi masih hidup dan akhirnya klaim gitu ya. Jadi ternyata penting banget sih asuransi jiwa ya. Bahkan kalau bisa punya lebih dari 1 polis kalau di 3i supaya UP-nya bisa gede juga. Nah terus kalau bicara tentang investasi gimana nih menurut teman-teman? Seperti apa sih pandangannya teman-teman kalau bicara investasi untuk generasi milenial? Biasanya kan kalau generasi milenial ini angkatan kelahiran tahun 80-an itu sudah masuk kategori generasi milenial. Berarti angkatan saya juga gitu. Nah, katanya sih generasi milenial investasinya pengennya yang praktis, yang terjangkau. Nah, kira-kira menurut teman-teman Carling Promix di dalam produk CAR ya di 3i Network ini gimana? Apakah bisa menjadi solusi buat teman-teman generasi milenial dan mungkin para orang tua yang masih memiliki spirit milenial? Oke, siapa mau duluan? Coba Ibu Sari yang masih milenial. Siapa duluan nih Pak Fran? Saya duluan juga boleh. Yaudah, Bu Sari. Kalau saya pribadi ya Pak Fran ya, sebelum bergabung di 3i itu rasanya sulit sekali gitu loh untuk menyisihkan uang, walaupun mungkin untuk sekedar menabung, berinvestasi dan sebagainya ya. Tetapi saya bersyukur, puji Tuhan, ketika saya diajak bergabung di sini oleh tante suami saya kebetulan ya, Ibu Enela Hasan, waktu beliau menjelaskan 3i, sebenarnya saya sudah sangat positif. Selain karena kan memang saya dari awal selalu positif dengan yang namanya asuransi, kemudian dijelaskan juga tentang investasi, dan satu lagi ketika beliau menjelaskan tentang berincome, itu menambah kebulatan tekad saya untuk bergabung di sini itu jadi 100% seperti itu. Ya. Sebenarnya ketika dulu saya masih bekerja, rasanya sulit sekali Pak Frank, walaupun mungkin setiap bulan kami menerima income ya, saya digaji, setiap bulan mendapat gaji dari kantor gitu. Tapi untuk menyisihkan sedikit saja itu rasanya sangat sulit. Kenapa? Karena setiap minggu anak-anak saya tuh udah ngajak ke mall ya kan, dengan gaya hidup yang mungkin lumayan konsumtif lah. Nah, untuk generasi milenial sendiri ya, saya harusnya termasuk lah Pak Fran, walaupun kelahiran 70-an kan, harusnya masih terhitung milenial dong. Nah, kebetulan saya termasuk salah satu yang yang sangat dekat dengan dunia online, Pak Fran. Jadi istilahnya ketika saya memutuskan berhenti bekerja, saya terjun ke dunia online itu saya sampai berjualan online dan sebagainya. Nah, salah satunya saya tuh juga customernya gitu loh. Kalau dulu kan kita kalau mau belanja kan mesti ke mall ya kan. Kalau ke mall itu mungkin kita butuh waktu bisa seharian gitu loh. Nah, tetapi sekarang dengan online ini sangat gampang dan sangat mudah, ya kan, melalui aplikasi e-commerce sekarang tuh luar biasa gitu loh.
yang mereka menawarkan kayak semacam ya saya boleh sebut ya kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan sebagainya gitu loh. Nah itu kan iklannya tuh berhamburan di mana-mana, ya kan? Nah generasi milenial istilahnya yang hidupnya nggak pernah lepas dari gadget seperti saya sendiri itu kayaknya sehari nggak ada handphone itu kayak apa ya kayak mati suri gitu loh. Nah jadi melalui kemudahan seperti itu kita dulu mungkin ya kalau misalnya untuk belanja tadi mesti pergi ke mall terjebak macet ya kan ngantri dan sebagainya tapi hari ini gampang sekali Pak Fran kita tinggal klik ya kan kalau kita mau pakai instant service hari ini juga bisa nyampe same day service hari ini juga bisa nyampe gitu loh kalau JNE paling 2-3 hari nyampe ya kan bahkan sekarang banyak mereka tuh memberikan kayak semacam kemudahan free ongkir Pak Fran wah itu kalau kita emak-emak nih ya ibu-ibu ketika mendengar diskon itu ya Bu Esther ya itu kayaknya mata itu langsung berbintang-bintang tuh. Nah apa ya kemudahan seperti itu membuat kita secara sadar nggak sadar itu ternyata kita jadi konsumtif Pak Fran ya kan ya, kita berarti... pesan makan dulu kalau mau saya kan sempat tulis juga ya kalau dulu kita kalau mau makan kita mesti masak dulu rebus air segala macam gitu kan prosesnya panjang gitu tetapi hari ini kalau kita mau makan aja lapar ya lihat apa nih oh tinggal klik GoFood ya kan GrabFood udah nyampe aja di rumah gitu depan pintu tanpa ngapa-ngapain nah itu istilahnya kita diajar jadi apa jadi konsumtif padahal kalau kita masak jauh lebih murah seperti itu harusnya uang yang mungkin kita bisa sisihkan untuk berinvestasi dan sebagainya itu jadi kita aduh nanti aja deh kalau ada uang lebih dan sebagainya begitu Pak kalau bagi saya ya jadi 3i membuat saya yang tadinya hampir mustahil untuk istilahnya berinvestasi tapi saat ini itu merupakan apa ya udah kayak aduh saya belum belum store premi nih bulan ini nih dan sebagainya gitu loh nah kalau dulu kan sulit sekali gitu loh begitu Pak Fran berarti antara kemudahan dan gaya hidup ketemu ya untuk generasi milenial ya. Dan kalau bicara kemudahan, kalau bicara kemudahan berarti di 3i Network ini sebenarnya pembayaran preminya mudah, bisa lewat link aja, bisa lewat virtual account, bisa lewat Indomart, Alfamart. Ini sebenarnya memang cocok banget dengan generasi milenial yang sangat fokus pada segala sesuatu tuh harus praktis, harus mudah ya, dan sangat terjangkau juga sih sebenarnya di Kocek hanya 12.000 sehari ya. Nah kalau Bu Esther gimana Bu? Ada pendapat tentang investasi untuk generasi milenial melalui Carling Promix nih Bu? Ya, kalau menurut saya generasi milenial ini kalau diberikan pemahaman yang benar tentang investasi ya itu apalagi di Carling Promix ini kan memang sangat terjangkau ya. Karena kalau kita bandingkan mereka ya udah menjadi seperti tadi yang kalau Bu Sari lihat dari mungkin dari fashion atau mungkin dari ya dunia anak muda ya milenial sekarang kan nggak bisa dipisahkan dari gadget. Nah, tapi bagaimana kita memaksimalkan medsos maupun promo-promo yang ada supaya membuka mindset anak-anak muda ini supaya mereka mulai memikirkan, oh ternyata hidup gue nggak keren loh kalau cuman jadi konsumtif gitu loh. Tapi kita akan lebih lebih meaningful, lebih berarti, hidupmu bakal lebih berdampak gitu bagi orang lain. Apalagi sekarang kan anak-anak muda lagi marak-maraknya pengen punya franchise, usaha sendiri ya. Mungkin mereka terinspirasi dari anak-anak muda yang sukses, mulai dari mereka jadi YouTuber, mereka jadi apalah gitu, pokoknya banyak ya. Jadi di YouTube itu mereka bisa cuman dengan review atau mungkin dengan nge-vlog itu aja udah jadi duit gitu loh. Artinya mereka sudah sebenarnya anak-anak muda itu mereka memikirkan bagaimana memiliki bisnis bahkan untuk nyari duit. Oke. Punya sumber informasi yang benar, akhirnya mereka ya udahlah terjebak dengan namanya pergaulan komunitas, ya udahlah beli minum lah, beli inilah, beli ini, akhirnya membuat mereka terjebak dalam kehidupan seperti itu. Tapi sejujurnya from bottom of dari kedalaman hati mereka sebenarnya mereka kepengen loh punya sesuatu yang bisa lebih bernilai baik buat diri mereka sendiri dan untuk orang lain.
Baik, berarti memang pada dasarnya investasi kita di Carling Promics ini sebenarnya cocok dengan anak muda, generasi milenial, termasuk kita berempat nih masih generasi milenial. Ya, karena kemudahan, terjangkau, dan juga sebenarnya ya anak muda bukan hanya identik dengan belanja shopping ya, meskipun sekarang belanja semua serba mudah, tapi investasi juga sekarang serba mudah. Nah, tapi terkait itu mungkin Pak Sandy bisa juga memberikan satu pandangan bagaimana menurut Pak Sandy keamanan nasabah atau uang ya di PT AJ Sentral Asia Raya ini, karena kalau kita bicara investasi dan asuransi berarti kita bicaranya siapa perusahaannya, dan ini ada perusahaan di belakangnya adalah PT AJ Sentral Asia Raya. Menurut Pak Sandy seberapa aman sih Pak kita berinvestasi atau memiliki proteksi dari perusahaan Sentral Asia Raya? Apa pandangannya Pak? Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya hari ini kita kan berada di PT AJ Sentral Asia Raya, member of Salim Group. Ini adalah satu company yang memang satu company raksasa gitu. Artinya company yang sudah teruji dan terbukti, company yang sudah 40 tahunan gitu. Nah, terus kedua ya kalau kita lihat dari pertumbuhan produk kita, Carling Promics sendiri, itu kan mulai satu unit itu dari harga pertama diluncurkan tahun 2006 dengan satu unit artinya Rp1.000. Kalau kita lihat dengan progres hari ini sampai tahun 2000 ini, artinya sudah kenaikan itu sekian kali lipat gitu. Artinya dan di sini kalau kita lihat dari nilainya artinya bertumbuh gitu. Dan sekarang kan berarti nilainya satu NAB itu sekarang kan sudah di 3.000 berapa? 3.000 lebih Pak? Ya, kan? Ya 3.200-an. 3.200 gitu loh, ya kan? Artinya dalam sekian tahun, tapi artinya kita berbicara ini sebenarnya jangka panjang. Ya, kita tidak berbicara jangka pendek, sebetulnya berbicara sisi investasinya. Nah, toh sebetulnya ya memang produk ini kita rancang untuk kita yang ingin mempersiapkan istilahnya mungkin hari tua. Ya mungkin kalau orang-orang milenial nggak mempersiapkan hari ini, betul nggak ya? Sebaiknya ya memang saat ini, saat yang tepat gitu loh. Karena kita berbicara 20 tahun, 30 tahun kemudian. Nah, kalau berbicara company kita hari ini, terus dari ya tolak ukur dari suatu perusahaan itu selain dari, nah kita lihat itu ada namanya RBC sebetulnya. RBC itu istilahnya risk based capital. Itu yang sebenarnya yang jadi tolak ukur itu, tapi RBC bukan berarti RBC yang besar itu bagus juga gitu loh. RBC yang terlalu besar juga sebetulnya tidak terlalu bagus juga, artinya tidak ada uang yang keluar gitu loh. RBC itu yang mungkin kalau seperti sekarang di CR sendiri, RBC itu cukup bagus. Ya mungkin mendekati 2 kali lipat dari standar pemerintah ya. Standar pemerintah itu 120%. Mungkin kita berkisar antara sekitar 200-an gitu. Ya artinya RBC-nya itu uang itu berputar gitu. Nah, tapi kemampuan RBC ada kemampuan membayar klaim. Artinya kita sebetulnya sudah di atas rata-rata dalam membayar klaim gitu. Kemudian dari sisi ini solidnya juga kan kita juga diproteksi dengan istilahnya reasuransi. Reas juga itu artinya kita juga berbagi risiko dengan berbagai perusahaan dalam dan luar gitu loh. Nah, jadi sebetulnya kalau berbicara jangka panjangnya ini secara produk kita ini bisa diandalkan untuk jangka panjang dan bahkan nilainya artinya Bapak Ibu jangan khawatir, mungkin banyak orang berpikir bagaimana setelah 20 tahun 30 tahun lagi betul nggak ya? Nah, sebetulnya kita tuh udah untung gitu saya bilang. Kalau kita berbicara produk hari ini kan kita bayar satu kali istilahnya kan. Bayar satu kali dibayar diganti 60 kali gitu loh. Saya tanya kepada Bapak Ibu hari ini, ada nggak yang mau hari ini? Saya mau, siapa yang mau? Garansi ke saya bayar satu kali gitu loh. Saya bayar satu kali 350.000, kalau saya meninggal gantinya 21 juta gitu. Kalau ada yang mau saya langsung transfer sekarang. Betul nggak? Karena belum tentu juga, betul nggak? Karena itu ada risiko di sana. Yang namanya risiko meninggal itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu gitu loh. Ya, tadi kita lihat kan, hari ini orang kelihatannya sehat dan lain sebagainya kan. Banyak kejadian dalam berapa ini kan dari mitra triai gitu. Nah, ini juga dari dunia mana? Apa selebriti betul nggak? Ya, tiba-tiba meninggal betul nggak? Nah, ini resiko itu tetap. Nah, bagi saya ya melihat ini sebagai cadangan lah ya. Artinya sebagai ban serap lah istilah kalau kita bawa mobil gitu kan. Karena kita nggak tahu namanya ban utamanya kapan pecah gitu. Atau sebagai pelindung seperti payung pada saat hujan betul nggak? Ya, itu aja sebetulnya kalau saya melihat itu sangat penting gitu. Ya, baik. Nah, mungkin juga terakhir topik kita adalah tentang produk dari Carling Promics-nya itu sendiri ya. Jadi teman-teman, seperti kita tahu sebenarnya ada banyak produk asuransi di luar sana, ada banyak
investasi juga ya, penawaran investasi di luar sana. Dan bukan hanya unit link, tapi di luar sana juga sebenarnya kita bisa ada instrumen reksadananya juga. Nah, bagaimana pendapat teman-teman kalau melihat produk Carling Promix ini sebagai produk yang memiliki prestasi? Kita pernah mendapatkan predikat bintang 5 ya, karena Carling Promix ini juga bukan barang baru atau bukan produk yang baru diluncurkan untuk coba-coba, tapi tadi seperti Pak Sandy bilang sudah dari tahun 2006. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Mungkin Bu Sari ya bisa melihat bahwa produk kita ini produk bintang 5 loh. Apa sebaiknya pandangan prospek atau masyarakat lah kita bilang ya, pandangan masyarakat melihat produk kita ini yang pernah mendapatkan penghargaan bintang 5 dari majalah Infobank? Oke, kalau menurut saya ya Pak Fran ya, sebenarnya sih tidak usah melihat predikat bintang 5-nya pun Carling Promix ini sudah cukup menarik gitu. Kenapa? Karena di sini kan sebenarnya untuk program 3i ini ya, Carling ini itu menjangkau hampir semua kalangan Pak Fran. Karena nilainya itu kan cukup kecil ya, dari istilahnya dari 11.000 sekian yang kita sisihkan setiap hari, itu kita sudah bisa ikut program ini, istilahnya 1 bulan sudah 350.000 gitu kan. Nah, sebenarnya tanpa kita terjun di sini itu seperti yang tadi saya bilang, itu sulit sekali kadang orang untuk menyisihkan, benar kan? Nah, itu yang istilahnya benar-benar dihadapi oleh kaum milenial zaman sekarang gitu loh. Nah, hari ini ada program yang semudah 3i, ya kan, yang maksudnya yang ditawarkan oleh 3i, terus ada produk investasinya, Carling Promix tadi. Nah, secara tidak langsung kita menyisihkan sedikit-sedikit tuh. Dan secara akuisisi pun istilahnya program Carling ini ya, produk Carling kita ini cukup menarik juga Pak Fran kalau dibandingin dengan produk asuransi kesehatan ya. Mungkin karena memang istilahnya secara manfaat kan berbeda ya. Tetapi kalau memang tujuan kita untuk berinvestasi, saya rasa Carling itu Carling Promix ini sangat menjanjikan Pak Fran, seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Esther terkait Carling Promix ini sebagai produk yang sudah terbukti, bukan hanya bicara promosi atau janji, tapi karena memang sudah berusia kurang lebih 13 tahun dan mendapatkan predikat bintang 5 dari majalah Infobank. Seperti apa Bu Esther melihatnya? Ya, simpelnya gini ya, karena Carling Promix ini kan penggabungan antara dua unsur ya, yang berbeda, proteksi dan juga investasi. Jadi itu memang sudah merupakan kebutuhan semua orang ya, yang untuk saat ini maupun yang nanti, bahkan yang tidak diduga-duga. Jadi mau nggak mau, bukan nggak ada pilihan gitu loh. Kecuali memang kita nggak peduli dengan hidup kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitaran kita. Berarti kita ya abaikan, tapi mau nggak mau ini udah menjadi kebutuhan dan kita nggak bisa menutup mata, apalagi di Carling Promix yang di 3i Networks ini sangat diminati dan merupakan Carling Promix terlaris ya, makanya kenapa dapat predikat bintang 5. Itu simpelnya kayak gitu, kayak misalkan makanan ya, makanan-makanan yang ya biasa-biasa, makanan bintang 5 rasanya itu loh yang lebih, rasa esensinya itu pasti beda ya. Kalau kita misalkan ikutan makan promo di hotel bintang 5 sama makan di restoran biasa-biasa, ya tentunya pasti kualitasnya beda. Nah, ini saya mengencourage semua teman-teman yang sedang menonton, ini produk yang keren banget, bagus banget, sangat mudah dan terjangkau oleh semua kalangan, bahkan sudah memudahkan juga untuk semua usia ya, sebelum 70 tahun pun bisa. Jadi artinya semua orang bisa, dan memang ya ini kebutuhan gitu loh. Kalau nggak ambil ya udah, yang rugi diri sendiri gitu loh Pak. Jadi kalau sesuatu yang simpel yang nggak usah dibuat ribet. Kembali lagi kepada kebutuhan kita. Kamu butuh nggak? Emang mau hidup selamanya gitu loh. Nah itu aja sih Pak. Baik Bu Esther, saya sendiri mungkin berpendapat kurang lebih sama nadanya, dan dengan adanya predikat bintang 5 ini sebenarnya bukan hanya satu peneguhan bahwa ini adalah produk yang berkualitas, tapi kita bicara bahwa di Indonesia terutama ada begitu banyak produk-produk baik keuangan dari perusahaan apapun ya, kita tidak sebutkan brandnya, yang pada ujungnya kita pertanyakan apakah memang produknya bonafit atau tidak ya. Dan buat saya satu
bukti dari predikat bintang 5 ini justru menjadi satu jaminan bahwa ini produk berkualitas. Nah, gimana? Mungkin Pak Sandy bisa memberikan komentarnya juga nih terkait hal ini. Kita sebetulnya berbicara, memang kategori bintang 5 adalah istilahnya mungkin adalah yang terbaik lah dari produk-produk yang dikelola. Nah, tetap sih sebetulnya memang tergantung banyak hal sih sebenarnya, banyak faktornya dalam pengelolaan investasi. Nah, kebetulan memang Carlin Promik adalah menggunakan sistemnya adalah saham campuran, jadi pencampuran antara saham, antara mata uang dan obligasi. Jadi 3 poin itu gitu loh, hanya di mix gitu loh. Nah, tapi ya ini tetap kembali bagaimana pengelolaannya. Nah, hari ini perusahaan kita ini sudah menunjukkan satu prestasi yang luar biasa. Artinya mampu menjadi satu yang sangat diminati. Bahkan di tahun 2019 produk kita kan menjadi, dan menurut majalah Infovesta itu kan menjadi satu produk yang the best. Nah, itu tidak gampang sebetulnya. Nah, hari ini sih banyak, artinya kalau kita berbicara hari ini orang yang menjual, istilahnya mungkin menjual, saya bilang misalnya nasi goreng, semuanya betul nggak? Nasi goreng kalau gitu bumbunya sama semua, betul nggak? Tapi tetap ada yang rasanya enak, ada yang enggak gitu loh. Nah, hari ini perusahaan kita sudah menunjukkan gitu loh, istilahnya kita dengan nasi goreng yang paling enak di antara semuanya. Nah, dengan sebuah tentunya ini kan tidak gampang penilaian seperti itu. Kan ada dinilai secara tentu ada timnya gitu loh, yang tidak boleh memihak dan lain sebagainya. Dan hari ini kita sudah tunjukin sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya berpesan hari ini sebenarnya Anda tidak perlu ragukan lagi arti produk ini secara jangka panjangnya. Artinya produk ini bisa diandalkan untuk kita jangka panjangnya sebagai bekal hari tua kita. Jadi bagi Anda yang hari ini belum memiliki produk ini, saya sarankan segera ambil keputusan gitu loh. Untuk minimalnya kalau Anda tidak mau terlibat mungkin sebagai pengembang bisnis yang seperti kita, ya minimal milikilah produk ini sebagai istilahnya cadangan untuk hari tua kita. Itu sih, Pak Bran. Ya, baik teman-teman semua. Ternyata durasi kita sangat terbatas ya, nggak terasa kita sudah melakukan sesi kurang lebih hampir 30 menit ya, dan itu semua adalah topik-topik kita pada sore hari ini. Tetapi mungkin saya akan coba rangkumkan juga bahwa ini adalah satu produk yang sudah terbukti, bukan hanya bicara promosi, bukan hanya bicara janji, dan ini sangat cocok dengan kita generasi milenial. Bayangkan hanya dengan Rp12.000 per hari, kita sudah bisa mulai belajar untuk berinvestasi dan memiliki proteksi. Dan di zaman sekarang memiliki proteksi dan investasi sudah menjadi satu kebutuhan yang bisa dibilang ini adalah gaya hidup ya. Justru kalau teman-teman belum pernah atau belum sampai dengan sekarang merasa investasi sesuatu yang asing, atau Anda tidak suka investasi, Anda tidak suka proteksi, ini justru aneh. Kenapa? Karena sebenarnya di tahun 2020 ini ya istilahnya sudah zaman sekarang, itu merupakan sebuah gaya hidup yang kita wajib punya gitu ya. Dan bukan hanya berhenti sampai di sana, melalui 3i Networks kita bisa sekalian untuk membangun bisnisnya, menjadi agentnya dengan cara yang sangat praktis, sangat mudah ya. Dan bukan hanya memiliki proteksi dan investasi, tapi kita juga bisa memiliki income, bahkan passive income yang bisa diwariskan. Baik, saya rasa berhubung durasinya juga sudah terbatas, teman-teman semua, nanti kita akan lanjut lagi di 3i Live Talk suatu hari nanti ya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan, obrolin sama-sama ya pada sore hari ini bisa berguna, bisa menjadi satu masukan yang positif dan terus bergema ya, bahkan sampai ke seluruh penjuru negeri, agar semua orang tahu melalui 3i Network PT AJ Sentral Asia Raya kita bisa mendapatkan sebuah cara yang asik dan seru untuk memiliki proteksi dan investasi. Baik, terima kasih teman-teman semua, Bu Sari, Pak Sandy, dan Bu Esther. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan nanti malam ada 3i Live Channel di Facebook Group Nasional 3i Network, akan dibawakan langsung oleh Bu Esther. Selamat bertugas, Bu Esther. Ya, baik, saya akan tutup acara kita pada sore hari ini, teman-teman semua. Terima kasih. Anda bisa tinggalkan komentar atau pertanyaan di live komen ya. Kemudian waktu kita akan jawab. Dan selamat beraktivitas, selamat sore, dan sampai jumpa lagi. Salam pasti Kron. Oke. Pasti Kron. Pasti Kron.